Halo semuanya, selamat datang di BUMN Into. Kali ini di rubrik komunitas kita akan ngobrol-ngobrol seputar komunitas tentunya. Berbagai macam komunitas kita akan liput dan kita akan tayangkan di BUMN Into ini. Dan kali ini saya, Faras, sedang berada di Pamulang, tepatnya di Kedai Tentang Rindu di daerah Puri Pamulang. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan stand up Tangsel, dengan dua pujangganya, bisa dibilang pembinanya di stand up Tangsel. Ada Beno Ababil dan Muhammad Al-Jufri. Apa kabar, Bang? Baik. Baik ya. Buka dulu, Pak. Bukan dulu, apa? Biar ngobrolnya biar enak kan. Kita nggak ngelakuin kalau nggak disuruh. Iya, benar. Harus formalitas ya. Jadi kalau pemerintah juga kita jaga protokol, kita juga protokol. Tetap. Makanya kita tadi pakai masker kan. Saya udah 2 hari nih belum lepas nih, baru lepas. Iya. Gitu, bau dong. Enggak, kan saya abis ini makan ini apa Stella. Anda 2 hari seminggu. Oh, nggak bisa napas. Oh, iya. Tapi sekarang bisa nih seneng. Oke, Bang. Gue dari Bang Jupri dulu ya. Bang, kalau misalkan pandemi nih kan kita dari 2020 kemarin kan pandemi nih. Iya. Kegiatan stand up di Indonesia tuh sepandangan Bang Jupri tuh kayak gimana sih kondisinya selama pandemi? Ya banyak dari stand up komedian yang kalau yang terkenal lah. Kita dari yang terkenal sampai yang ya, Sampai yang batuk. Kayak yang gitu batuk. tuh, itu siapa tuh? Hah? Itu siapa? Komik baru. Komik baru. Yang mikir bakal jadi sukses di tahun 2020. Ternyata? Pas Maret, Allah. Open mic gak ada, semua gak ada. Cuman Maksudnya istighfar gitu karena ada apa sesuatu Iya. hal yang kerjaan down jadi istighfar. iya. Betul. Di bulan Maret kan banyak yang Maret kesini kan kita udah setahun ya. Udah setahun. Setahun. PSBB. PSBB. PSBB udah setahun. Dan itu menurut Bang Jupri ini agak kacau ya. Iya lumayan kacau dari berbagai kalangan. Tapi nggak semuanya. Tapi kalau menurut Bang Beno, apa Bang? Mau dilanjutkan? Apa? motor ada deh. Nah, kalau misalkan yang komik atas tuh yang komik yang senior, ya paling dia udah adaptasi dengan stand up di depan layar sendiri. Tanpa adanya penonton. Kadang kan kalau stand up komedi tuh kalau misalkan dia stand up terus ada ketawa kecil, haha, itu lebih semangat. Nah, struggle mereka ini adalah gimana caranya agar tetap semangat, agar tetap moodnya baik. Walaupun dia nggak tahu kalau stand up jokes itu kena atau enggak. Karena kalau nggak kena juga kan kita punya itikat yang lebih gitu, kayak kita ngelakuin sesuatu jadi lucu lagi. Yang biasa bertahan di panggung tuh kadang-kadang bingung gimana. Jadi untuk menyesuaikannya susah ya, karena Iya, lumayan susah menurut gua. Tapi Ridwan Remin aman-aman aja. Aman ya. tergantung orang berarti. Tergantung orang. Pokoknya ya nama lu harus Remin lah. Oh gitu. Iya, tenang. Enggak. Kalau menurut Ridwan. Enggak Ridwan, enggak. Harus Remin ya. Harus Tapi Remin. Ridwan banyak ya. Iya, Ridwan banyak. Kalau menurut Bang Beno, Anda siapa? Iya, saya Apa? hostnya. Gimana? Hostnya, Oh, Bang. ya hostnya. Tapi BUMN kalau pengen banget ganti host juga kita bisa. Bisa tuh. berdua. Bisa berdua. Iya. Ya, yang lain lewat lah. Kita berdua tuh udah Oh gitu. Mantap, udah top udah of di mind lah. atas karena kan ada pelafon tuh. Tuh, jatuh lagi. Iya. Itu kita tuh. Oh gitu ya. Lagi pas lagi naik ke atas masih ada ininya. Dar. Karena kebentok atas gitu ya. Oh. Terus gimana? Hah? Saya belum nanya. Oh iya. Belum nanya. Bang. Iya. Kalau menurut Bang Beno nih, kan selama pandemi tadi udah dijelasin. Iya. Susah untuk menyesuaikannya. Betul. Tapi kalau dari segi personal nih, apa masih banyak atau mungkin ada aja gitu panggilan yang menyuruh untuk stand up lagi, ada nggak sih selama pandemi? Ya itu tadi satu dibilang Jupri benar. Ada tingkatan strata komik ya. Biasanya yang udah punya panggung banyak, biasanya dia akan ketika pandemik dia akan memutar konsep yang dimana dia akan membuat konten, dia memanfaatkan pasar-pasarnya yang dimana udah nggak streaming lagi, maksudnya udah nggak live lagi, dia memanfaatkan kontennya ke pasarnya, misalkan YouTube atau yang lain. Nah, yang kasihannya kan yang di bawah-bawah nih, yang baru kenal banget panggung stand up, tiba-tiba pandemik, mereka tuh lagi seneng-senengnya.
Terus dia bingung untuk melakukan apa lagi. Bahkan kalau event-event yang di tengah pandemik nih, kayak web streaming, webinar dan lain-lain, ya mereka tuh taunya kan komika-komika yang udah punya nama. Iya. Salah satunya si Remin. Ya kalau dibilang dia Remin, kepake lah gitu segala macam. Ya kelas-kelas yang kalangan yang udah banyak panggung, ya bisa lah. Terbiasa. Udah terbiasa dengan hal itu juga. Emang ada apa sih dengan Remin dan stand up Tangselnya ada apa? Anda jangan mancing, maksudnya gini loh. Kalau ada pertanyaan, ada apa itu kan konotasinya Iya, agak negatif. soalnya dari tadi Kita nggak ada mention. apa-apa sama Remin. Jadi saya bingung nih. Karena dia sering di story saya. Oke. Jadi pedihnya itu bukan ketika kita nganggur, tapi ketika teman bekerja Oke. di pandemik tuh. Kok lu nggak sama kayak gue? Iya. Ada kalau dibilang kecemburuan sosial. Nggak cemburu, Oh, nggak cemburu. dengki. Lebih Oh, gitu risih, ya. kesel ya. Tapi nggak apa-apa. Enggak, enggak. Bang Panji juga. Namanya juga kenapa? Tampil di virtual. Oh, Dia juga iya. cerita betapa beratnya, ya kan? Stand up di rumah, lagi santai-santai, gurih, nyoy, ya kan? Oke, tahu bulat. Tahu bulat tiba-tiba. Enak coy gitu. Ya memang pada dasarnya ya stand up comedy itu kita berkontak langsung sama penonton sih. Harusnya ya, karena memang ada yang terbiasa sama virtual ataupun yang nggak biasa. Itu kan jadi kendala sebenarnya. Yang terbiasa mungkin ya udah ngalir aja sih kalau dapat job di tengah pandemik. Wah, gue dapat webinar, gue dapat apa segala macam, dia udah terbiasa. Ada juga kan yang nolak karena alasannya gue nggak siap gitu. Karena belum terbiasa. Iya, tahu Karena koneksi belum kan. begini. Iya, Belum siap dia. Belum siap. Oh. Dia masih begini nih, masih istirahat di tempat. Masih secara di tempat belum siap gak gitu. Nah, kalau udah siap biasanya jalan tuh sama RT. Kan belakangnya RT kan banyak. Gerak jalan. Gerak jalan bisa Oke. juga. Nah, Bang Jupri dan Bang Beno ini kan bisa dibilang nggak sih lahir dari stand up Tangsel atau enggak? Saya orang tua saya. Saya Jakarta ya, lahir di dari Jakarta. rahim ibu saya. Biasanya Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Bukan gitu. Maksud saya tuh karir stand up-nya tuh lahir dari stand up Tangsel. Benar nggak? Pamulang lebih tepatnya. Dulu Pamulang ya? Pamulang. Dulu stand up Pamulang, sekarang berubah jadi stand up Tangsel. Tangsel. sebenarnya komunitas, kita terlahir di komunitas stand up. Iya, kebetulan kita tinggal di Pamulang ya. Pamulang. Jadi kita tergabung di komunitas stand up Pamulang. Gitu. Oke. Karena kan Pamulang kecil lah, jadi kita kayak kecamatan. ya, kecamatan. Jadi gitu. kita mau scale up lah kalau kata Oh, iya. marketing tuh. Scale up. Scale up. Jadi ke Melebarkan Tangsel. sayap. Betul. Nah, boleh diceritain nggak sih sejarah singkatnya awal mula terbentuk stand up dulunya Pamulang sekarang jadi stand up Tangsel? Sebenarnya sejarah itu sama kayak sejarah Imam Bonjol ya. Enggak sih gitu. Iya, jadi Kalau pertama baca kali SD, open mic tuh pakai sorban. sejarah singkatnya ada di buku SD kalau Anda baca ya. Kan. Ya singkatnya sih memang awalnya kita 2012 itu masih 2012. nama, kita belum berani pakai nama tempat karena mungkin itu aja menurut kita Pamulang aja udah kayak tanggung jawabnya besar tuh. Walaupun Pamulang itu kecil, tapi kalau kita pakai nama Pamulang kayak tak punya tanggung jawab besar. Kita bukan siapa-siapa karena pusat pun juga udah punya lokal hero yang menurut kita tuh kayak besar sekali, kayak Ajis 2000, Bintang BT, AW, mereka tuh kan yang udah ya membuat komunitas di pusat katanya. Nah, kita tuh kayak bukan siapa-siapa, kayak kita belum berani deh gitu karena belum banyak komunitas ya. Betul. Jadi kita masih pakai nama apa ya istilah Mike katanya? Ya pakai nama nickname lah gitu, nama-nama kayak komunitas pada layaknya gitu. Kayak komunitas motor namanya apa sih? Soto Kau. Iya, Soto Kau. Akhirnya di komunitas Pamulang namanya Soto Betawi kalau nggak salah. Kalau nggak Soto salah, saya ngomong kalau nggak salah. Soto Iya, Betawi. kalau nggak salah siapa tahu saya Iya. itu benar. Iya. Siapa tahu benar. Nah, jadi namanya terlahirlah Mike Jokes di 2012. Mike Job. Mad Jokes. Bukan Matt. Bukan Matt. Mike. MIC. Mike Jokes. Iya, bukan Matt. Matt kalau Matt Hardy nggak tuh? Mad Dog. Oh iya. Bisa. Nah, itu Hardy Mad Dog. Oh, ternyata Mad Dog itu Hardy Boy juga Oh berarti. iya, sebenarnya 3 tuh. Iya. Jeff Hardy, Maaf, Pat ini- Hardy sama Matt Dog. Iya. Abang-abang. Anda siapa ngatur? Tahu ngatur-ngatur. Oh iya, iya. Jangan mentang-mentang lu ini lu BUMN lu. Ngatur-ngatur lu. Dan mas nggak ada harga dirinya di sini. Jadi tadi sejarah singkatnya itu Mike Jokes. Mike Jokes. Ya, jadi pokoknya beregenerasi deh. Semuanya dari berawal 5 orang yang akhirnya stand up Pamulang terlahir 2013 yang akhirnya banyak member kayak apa ya, kita kayak Alpha. sales ya. Kayak Alpha. Member. Bukan member, anggota lah. Anggotanya tuh makin nambah dari yang 5 orang sampai 20 sampai sekarang 3. Iya. Ini Rama, Beno, saya. Kayak
yang lain di rumah. Oh iya benar. Di rumah. Karena pada kenyataannya psikologinya adalah ketika orang umum melihat acara stand up di kafe-kafe yang notabene dia hanya makan, nggak tahu kalau di situ ada acara lawak. Pas ngeliat, ih tertarik nih, kayak gue bisa, merasa lucu, datang ke panggung, ngebom, kerja langsung tuh. Nggak mau lagi stand up biasanya kayak gitu. Oh iya karena ngebom. Makanya keluar ngebom tuh. tuh ibaratnya nggak lucu ya. Ya, jadi kalau di stand up tuh pecah itu berarti berhasil. Pecah berhasil. Kalau ngebom itu berarti tidak banyak yang tidak kena jokesnya gitu. Banyak yang nggak ketawa Jadi, tuh istilahnya ngebom. Jadi semua regenerasi. Yang pada akhirnya 2020 itu kan. 2020 kita mengganti nama stand up tangsel. stand up tangsel karena kita hitungan tahun pun kita udah melewati beberapa fase. Kalau bisa dibilang ya udah 10 tahun lah stand up. Satu decade. Iya, satu decade. Ini kita udah ngelewatin dan akhirnya ada salah satu komika nasional yang sudah terkenal juga, ada David Kurniawan yang kebetulan pun dia tinggal di daerah Tangsel. Yang akhirnya memberi info ini ke Jupri, mau nggak kita ganti nama stand up Pamulang menjadi stand up Tangsel? Kita lebarin Dapat lagi. saran. Ya, dari David Kurniawan yang kita ambil, mungkin karena David juga udah melihat kapasitas stand up Pamulang, mungkin kita scale up lagi. Nah, yang tadi dibilang Jupri, akhirnya kita scale up dengan nama stand up Tangsel. Dan dia pun juga akhirnya join ke stand up Tangsel gitu. Kebetulan juga kan masa jaya stand up Pamulang itu ketika Jupri masuk Suci. Saya KDI 2003. Iya. Cuman cengkoknya hilang. Hilang itu waktu itu makan keripik. Tinggal cengnya doang. Koknya nggak ada. Keripik Semarang lagi waktu itu, harusnya balado. Oh berarti tadi Mike Jokes itu Iya. dibuatnya Semarang, di Semarang. di Semarang. Iya. Emang produsernya keripik. Enggak, bukan yang tadi yang Mike Jokes. Oh, Iya. Itu Mike Jok itu dibangun sama abangnya beliau. Abang ya. Oh, abang. Jadi gua. yang pendiri stand up komedi Pamulang ya, pokoknya cikal bakal stand up Tangsel tuh dari dia. Jadi memang turun temurun, memang monarki dia. Sebenarnya dibilang komunitas pun enggak ya. Mike Jokes tuh kayak anak nongkrong aja, punya kegiatan gitu Iya. aja. Tapi dinamain. Iya, dinamain kegiatan Tongkrongan Pak Gembus. Iya. Berarti sering main di depan gerobak Iya. Pak Gembus, kayak gitu-gitu. Itu Nah, ini udah Mike hadir, Jok. Bang Jupri udah hadir di situ. Tidak. Oh, belum. Belum. Saya juga Mike Jokes belum ada sebenarnya. Belum Saya ada. pas Pamulang masih kan. Oh. Mike Jokes itu dari abangnya. Iya, itu anak nongkrong aja punya kegiatan open mic, latihan-latihan. Berarti awalnya emang dari abangnya Bang Beno yang suka stand up dong? Iya. Iya. Nggak suka, memang terpengaruh juga sama pusat. Oh gitu. Iya, karena ada nih. Kan kita kan ngeliatnya waktu itu apa sih Raditya Dika ya? Raditya Dika Raditya Dika. Booming banget tuh di YouTube. Coba. Iya, sampai viral tuh. jajak pria itu tuh jadi kayak, wah gimana nih mau stand up, gimana caranya? Akhirnya di pusat adalah anak-anak itu, hero-hero itu yang membentuk komunitas yang akhirnya direalisasikan. Yaitu yang tadi saya bilang, Ajis, ada itu segala macam. Iya. Akhirnya menyuruh untuk membuat komunitas, dan yang menyuruh untuk buat komunitas itu salah satunya ya founder stand up Indo sendiri, Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Gitu. Nah sekarang udah berbentuk komunitas. Iya. Iya. Secara legal atau gimana nih? Ya, kita nggak tahu ya legal atau nggak, cuman sudah strukturnya? diakui. Sudah diakui, Iya, tapi iya. strukturnya belum sematang apa yang Anda pikir. Jadi Anda mikir apa? jangan mikir-mikir aneh-aneh Anda ya. Sebenarnya dibilang legal atau enggaknya, sebenarnya ilegal. Kita narkoba sebenarnya. Enggak ada, Enggak ya? enggak ada. Oh, iya. Ini BUMN. Bro. Iya. Bro, ini Iya, gede, iya, bro. iya. Enggak bukan Ya, tapi YouTube-nya kalau dia. misalkan salah satu anak yang punya Iya. makin narkoba kan jadi ilegal kan? Iya, jangan tapi makanya. untungnya nggak ada. Kita patahin kakinya. Kan ini udah bisa dibilang berapa tahun nih berjalannya nih kok komunitas stand up Tadi Tangsel? kita udah ngomong 10 tahun. Abang jangan nanya lagi. 10 tahun. 10 Maksudnya tahun. stand up Tangselnya Oh, stand baru. 2020 kita ngobrol, kita Iya, rembukin. 2020 akhir. Heeh. 2020. Iya. Ya kan lu dulu masuk. Oh iya, sorry. Maksudnya di sini orang asing gitu. Kayak ini aja, kayak ini beda gitu. Beda Kayak dia hostess beda gitu. orang beda. Ini. Nah, selama berjalannya selama berjalannya komunitas ini ada nggak sih proses rekrutmen atau apa untuk orang-orang yang masuk ke sini gitu? Ke warung rindu ini. Bukan dong. Bukan. Stand up Tangselnya. Tapi kita nggak pernah kayak, ayo sini, Anda mau lucu, Nah, mau masuk TV, mau uangnya banyak, masuk stand up Tangsel, nggak ada. Kayak gitu. Jadi kayak nggak ada voice over juga. Nggak ada voice over. Menawarkan orang-orang untuk masuk ke itu, nggak ada voice over. nggak ada. Kita bukan Oh iya. Iya, jadi datang aja kalau lu suka stand up. Jadi kita
kita nge-share di Instagram kan, Iya. kalau lu suka stand up datang aja. Caranya gimana mau barengan sama kita Iya. atau masuk ke komunitas kita? Ya lu datang aja, ngobrol aja. Nanti kita ayo kita welcome gitu. Iya. Asal lu jangan nyolong duit komunitas aja. Nah, ada ya? Ada. Iya. Nah, untuk Saya editing Nonton nanti ya. Selalu. Ya, udah nggak ada. untuk animo masyarakatnya gimana nih tentang hadirnya komunitas stand up Tangsel di daerah Tangsel ini, boleh dijawab? Begini nih? Dari segi marketingnya kan mungkin ada yang kayak gimana, pokoknya animonya lah. Sebenarnya animonya di Tangsel sendiri cukup orang banyak yang tahu sih Tangsel ya, khususnya orang-orang Tangsel, tapi bukan apa ya maksudnya, ya orang-orang yang pernah kita sering ajak kolaborasi tentunya, yang akhirnya kita mempunyai exposure besar di Tangsel, ya animonya cukup kuat. Tapi untuk masuk ke komunitas sendiri kayaknya sama aja ya dari dulu ya. Anak-anak masuk ke komunitas tuh kayak ya udah ngalirannya, karena anak-anak yang masuk ke komunitas menjadi stand up comedian itu karena ketidaksengajaan aja nonton open mic, ih lucu nih, Suka gitu. iya makanya kita buat info yang tadi bilang Jupri di sosial media, Instagram iya doang? Instagram sama Twitter. Dulu Kita Twitter, Kita bilang, Instagram kalau juga. mau join ya datang aja gitu. Tapi kan masih banyak orang-orang yang nanya gimana caranya. Terkesan kita tuh kayak harus harus menuntut lu bawa kakak, lu bawa KTP, Iya. segala macam. SKCK, Iya, SKCK, Yoga Kuejiro. SKSD ya kayak gitu kan, banyak kayak gitu. Jadi kalau dibilang animonya kepada orang-orang yang sudah kita ajak kolaborasi, job-job yang pernah kita jalan di Tangsel sendiri, ya cukup besar sih di Tangsel sendiri. Tapi kalau untuk sana, masih banyak komunitas yang namanya udah menjadi ikon sih. Oke. Untuk kegiatan rutinnya nih Bang Jupri, ada kegiatan rutin nggak yang dilakukan oleh stand up Tangsel? Nongkrong tuh bukan cuma duduk Nggak ngabisin kopi, terus ngabisin pulang. kopi. Nongkrong Oh, tuh jadi duduk nongkrong nanti komunitas kita mau dibawa kemana nih, Iya. atau mimpi besar apa yang kita akan bangun saat pandemi udah selesai, Oke. yang gitu-gitu. Membangun suatu plan lah. Plan Untuk kedepanan nanti, planning, jenjang plan. kedepanan nanti. Terus nanti kita latihan gimana nih, ini kita mau zoom apa gimana. Sambil ada namanya istilah kombut kan, komedi buddy. Komedi Iya. buddy itu kayak pengembangan atau mentoring bahasanya, pengembangan materi. Jadi Iya. kita nongkrong, lu punya materi apa nih? Ayo kita ngobrolin bareng-bareng, sehingga materinya dia yang tadinya ya nilainya 2 lah, pas datang nilainya 7 gitu. Seenggaknya lebih bermakna lah, nongkrongnya lebih menghasilkan. Ya kayak, ya yang namanya komunitas gitu ya. Nongkrong itu kan membuat plan, membuat suatu hal untuk kedepannya. Gimana sih supaya komunitas kita ini salah satunya bisa terekspos besar dan kita bisa menghasilkan. Kita Ya. mau apa gitu, kita mau buat apa ya kita merencanakan itu. Nah, ini menarik nih. Kalau soal tujuan ya, nah capaian apa sih yang membuat Bang Jupri dan Bang Dendo ini bangga sebagai anggota mungkin ya dari komunitas stand up Tangsel? Capaian-capaian dari komunitas Tangsel itu apa aja? Apa ya? Kalau paling manis tuh gue pengakuan sih. Pengakuan. Dulu tuh kayak stand up Pamulang ya udah, ya komunitas apa sih gitu. Ketika kita sudah mencapai yang sampai dikenal, ya masuk TV, Ya. Oke. terus juga memenangkan kompetisi off air, terus masuk kompetisi TV juga. Itu sampai ini orang anak mana nih sampai selucu ini. Oh, ini anak stand up Pamulang, dan stand up Pamulang dikenal. Menurut gue pencapaian yang manis itu ya. Ya, betul. Yang sampai kita ngerasa kayak anjing gue dianggap gitu. Iya. Yang kita udah bertahun-tahun nih masih diremehin atau Iya. atau dia pandang sebelah mata, sekarang dua-duanya lah, masih ini kan jadi begini gitu ya. Iya. Ya betul Jupri bilang ya. Itu Suatu pencapaian kita tuh achievement. adalah Pengakuan. ketika mengibarkan bendera komunitas gitu. Jadi lewat salah satu dari antara kita atau dari salah satu komika yang ada di daerah Tangsel sendiri, kita udah bisa mewangi, bisa keluar. Itu suatu pencapaian besar sih menurut. Karena kita balik lagi terakhir di komunitas gitu kan. Mau nggak mau kita harus ngebiarin bendera. Nah, ketika itu memang pada masa di 2016-17 jayanya kita memang sudah berhasil mengibarkan bendera stand up Pamulang. Gitu dari salah satu komika yang ada di Pamulang sendiri. Nah baru Karena progres ya, progres Betul, yang kita betul, jalanin. Ya itu tadi yang dibilang nggak dianggap, bukan nggak dianggap, tidak tercium lah gitu kan. Karena kan
emang pada dasarnya kita kan pinggir ya. Iya. Malang tuh di pinggir banget kan. Iya, pinggir banget. Jadi memang pusatnya memang di ya Jakarta gitu loh. Yang dimana notabene mereka tuh kita harus datang ke sana, kita harus cari muka, cari relasi di sana gitu. Iya. Karena kita waktu itu di situ-situ aja. Ya, Gitu. dan kita nggak muter. Nggak muter, ada istilah enggak ya ada istilah komunitas tuh harus sowan sih. Kalau Soal. stand up Tangsel Dulu stand up pemulung tidak sowan karena memang happy lah. Iya. Kita tuh udah happy di panggung sendiri. Karena memang senang di zona ya kita sendiri. nyaman ya di zona. Zona nyaman karena terlalu dinyamanin ya kita Terlalu mah. nyamanin, jadi Soalnya manja lah. dulu tuh kita stand up ada di satu convenience store. Oke. Ya, ada tempat makannya. Nah di situ tuh penontonnya ganti-ganti sehingga materi yang kita bawain setiap minggu sama aja tiap minggu pun itu tetap kena. Orang tetap terhibur karena apa? Karena penontonnya beda-beda. Jadi tidak ada rasa bosan dalam benak penonton. Nah, Kita itu yang terlalu dimanjain, memanjakan yang gitu di dimanjain di situ dulu. Di situ ya. Jadi Dan akhirnya dan akhirnya kan dia bangkrut. Ya, dia bangkrut. Dan kita tuh memang akhirnya convenience store-nya iya. bangkrut ya, terus. Mulai di 2015 ke atas itu kita kayak untuk memberanikan kayak kita harus keluar deh. Gitu. Oh. Kayak kita harus ke pusat deh. Setidaknya nggak rame-rame tapi ada salah satu. Ya itu salah satu dia untuk get di awal keluar ke pusat buka untuk jalan, buka jalan kepada ayo nih ke anak-anak juga. Jadi pacaran ke anak-anak, ayo kalau mau kita ke pusat di dia segala macam. Stand Jakbar, Ya, Jakpus. Pusat ini tuh maksudnya Jakarta. Jakarta Selatan, Jakbar, Timur, Jakut itu ya memang mereka udah Pusat. udah pengakuannya udah gede dari dulu. Tapi stand up Indonesia nih udah berpusat tuh di Jakarta Barat. Iya. Oh udah ya. Jadi udah ada kayak markas besarnya lah. Iya, Iya, betul. Betul, launch 78 tuh ya. Iya. Jadi kalau lu Jakarta Barat, kalau lu Jakarta. pecah di situ diakui, dihormatin. Oh gitu ya. Karena itu yang nonton Bang Uus. Oh. Yang nonton komik-komik gede. Ibaratnya udah Kang banyak Mo, senior di situ. Iya. Komik gede. Komik gede. Iya, betul ya. Katanya bener Iya. senior di situ. Kayak gitu ya. Jadi kayak kalau lu pecat siapa tuh? Gitu. Kalau Dan lo dapat kalau lo pengakuan. ngebom kan, kalau misalkan ngebom di situ kan udah komik daerah gitu Iya. gitu ya udah. Karena media juga membantu kita, salah satu ya gua sama Jupri juga udah Kompas masuk TV. Kompas TV sebagai finalis suci. Ya akhirnya media itu yang mengekspos kita ke seluruh Indonesia. Iya. Apalagi yang komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, jadi kita mewangi lagi di situ. Gitu. Oke, bisa dibilang nih kan komunitas stand up tuh udah banyak banget berarti ya di Banyak, Indonesia. hampir semua. Banyak banget. Hampir semua. Setiap Semua daerah, daerah. setiap daerah ada. Ada stand up-nya ya. Ada Saya kalau mau lihat buka aja standupindo.id, jadi di Yo. situ ada peta map Indonesia. Jadi kalian kalau misalkan lo juga mau tahu aktivitas komunitas apa aja sih yang maksudnya pengen jadwal open mic nih, pengen lihat apa aja sih sama komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah, jadi bisa Betul. lihat ke map itu. Nah, berarti dengan banyaknya komunitas ini ya Bang Jupri ya. Yo. Itu ada nggak sih ciri khas dari komunitas stand up Tangsel, misal gaya komedinya atau sesuatu jokesnya mungkin ya, karena kan kita berbicara dengan stand up gitu. Kalau Ada nggak sih ciri khas yang membedakan? Beno Sebenarnya- minum darah ular gitu. Marus. Maksudnya enggak. Kita memang setiap komunitas itu punya ciri khas masing-masing. Iya, Mulai iya. dari Tangsel. pola pikir untuk mengolah jokes-jokes materi stand up. Ah. Tangsel tuh sebenarnya kalau bisa dibilang balance sih. Tidak yang bisa dibilang Kita nggak ada yang berat sebelah. Ya, kan salah satu ada contoh di daerah Ciledug. Celeduk. Nah, Ciledug itu hampir rata-rata komika itu bermain dengan diksi. 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 Iya kayak jablay nginep. Ya, Iya, dua kata lucu lah kalau sekarang ini bilang bisa dibilang. Pajing Mereka tuh ngantuk. Pajing hanya ngantuk. mengandalkan itu. Nggak semuanya sih, tapi ada beberapa komika yang normal-normal juga. Cuman mereka diakui karena diksinya itu. Akhirnya mempunyai karakter yang kuat, yaitu Ciledug. Ya ada juga yang kuat di situasi, premis segala macam. Banyak tuh. Nah, Kayak- untuk Tangsel sendiri kita kayaknya semuanya deh. Umum. Jadi kita Kita bisa terlalu nerima aja ketika ada komik yang lagi datang main open mic, misalkan dari si Ciledug nih, salah satu komik Ciledug, kita bisa nerima jokes mereka. Oh gitu ya. Jadi nggak ada istilah kata bukan ranah kita nih, bukan genre kita gitu. Oh, iya. Ibarat kita musik nih, kita semua musik kita dengerin. Kita dahsyat lah. Ya, inbox. Kalau nggak ada, itu udah bubar kan. MC-nya juga us. Jadi Ya. bisa dibilang komedi stand up Tangsel ini komedi yang universal. Universal. Tapi kalau dari komik-komiknya sekarang ini untuk tahun ini udah mulai bervariasi.
Nah, seperti apa? Soalnya dulu tuh kan yang dijagokan tuh di stand up Pamulang tuh ada Beno. Beno tuh lucu sekali. lucu sekali. Pecah Dengan banget. gaya komedi Pecah seperti banget. apa? Dan dia tuh komedinya yang geraknya ekstrim tapi lucunya lucu banget. Jadi saya Sampai dia pernah kayak, stand up. Nah, pernah stand up itu Gitu. dilempar dari helikopter ke Sungai Niagara. Nggak Itu ada. nggak ada orang yang bisa. Nggak ada. Dan saya juga di situ mimpi. Nggak ada, nggak boleh. Langsung, Allah, bangun, langsung bangun. Ini menarik nih. Tadi gaya komedi Bang Beno seperti itu. Ah. Kalau gaya komedinya Bang Jupri, Gini. Nah, itu, Dia selalu kan jadi gini. Dia selalu kayak gitu sama. Komunitas banyak komik-komik baru itu ingin sekali mengikuti Beno. Oh gitu. Dengan cara itu, dengan cara act out, dengan Iya. karena memang benar-benar lucu banget gitu. Sampai Cuman- saya pulang nih. Pulang apa? Ada 5 orang di belakang. Mm. Ngikutin semua. Lawak lagi, Bang. Lawak. Sampai waktu itu ke rumah di kamar mandi ada orang, "Ini siapa lu?" gitu kan. Bapak Saya lu. ngikutin gitu kan. Oh, ngikutin. Iya. Kan, tapi bener banyak orang saya yang mau, tidur ya. mau ngikutin dia. Ah. Mau ngikutin dia, maksudnya mau ngikutin caranya dia tapi nggak bisa. Nah, Akhirnya Bang pun saya juga Nah, iya, seperti itu. Dulu tuh saya tuh stand up saya tuh diem pakai stand mic. Ya nama gue Jupri gini-gini. Cuman lemes kan. Nah ngeliat Beno agak gerak dikit, oh pakai gerak dikit asik kali ya. Tapi gue nggak ngikutin sepenuhnya. Ambil aja sedikit, tapi tetap gaya gue nggak hilang. Nah jadilah gue. Nah teman-teman ini juga begitu. Nah teman gue juga ada Ridwan, dia diksi yang tiba-tiba. Remin nggak tuh? Ah? Ridwannya Remin. Bukan. Kamil. Ya dia juga diksi juga. Dia juga main diksi kayak apa namanya? Ya gue penyebar brosur MX gitu-gitulah. Yang ya gue nggak ngerti sih, cuman gaya komedinya dia begitu. Kita bebasin aja gitu. Dan sebenarnya kan gue template ya, kalau bisa gue mengakui gaya stand up gue template sebenarnya. Udah banyak yang sebenarnya udah banyak orang udah bisa ngelakuin yang itu. Cuman gue ngelihat beberapa tahun belakangan ini, gue bukannya ini ke dia, cuman dia juga jadi salah satu panutan ke orang-orang yang dimana dia punya ciri khas yang orang tuh sebenarnya nih gila gaya komedi baru banget nih, yang dimana orang tuh di ranah Tangsel belum bisa gitu, belum ada gitu kan. Belum mau kali. Belum mau. Kalau belum zaman mau. gue kan udah ada 3 orang yang akhirnya berhasil ngikutin gue gitu. Kalau ya udahlah itu kan di tahun kebelakang. Nah, tahun-tahun sekarang kebelakangan ini tuh mulai dari dia masuk Suci, dia tuh udah peningkatannya sangat besar dan gue mengakui banget sih kalau Jupri ini memang jadi apa ya reference ke anak-anak gitu. Gaya ngomongnya deh yang dimana kalau stand up itu dengan lantang gitu. Padahal dia bukan orang Medan. Oh, gitu ya? Iya. Cakep kali kau. Ini. Oh gitu. Contohnya seperti itu. Yakin dengan jokesnya sih. Ya, yakin aja. Ah iya, mau Yakin jokesnya aja. itu tipis, tapi dia dengan pembawaannya menyampaikannya itu dengan lantang dan akhirnya Ya yakin. intinya inilah, intinya stand up comedy itu seni untuk meyakinkan seseorang. Ya. Seni apa namanya memenuhi asumsi kepada penonton sehingga lu taruh punchline asumsinya patah gitu. Itu aja ya sebenarnya ya. Sebetulnya gitu. Dan melahirkan berbanyak macam gaya. Betul, dari penyampaiannya itu. Iya. Betul. Seperti Bang Beno, Bang Jupri. Bang Jago. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah ini untuk pertanyaan personalnya dari Bang Jupri dan Bang Beno. Bang Jupri dulu ya. Awal mula untuk terjun ke stand up ini mungkin banyak ditanyain juga kan. Itu awal mulanya gimana Bang? Ini sering banget gua kasih tahu ke orang-orang tapi gua kasih tahu lagi lah. Iya. Pertemanan, pergaulan. Kalau cowok tuh ada 3 hal yang bikin lu nggak tahu ya kalau SMP SMA gitu. Mungkin kuliah ada apa namanya ada intelektual. Cuman menurut gua ada 3 hal yang harus lu punya biar lu punya teman banyak. Ya, gimana? Yang pertama lu ganteng. Iya. Yang kedua lu kaya. Yang ketiga lu lucu. Oh. Kan kaya dan ganteng gue tidak memilikinya dong. Oh, gitu ya. Ya lalu ya gue lakuin lucu. Nah gue seneng buat orang ketawa. Gue seneng di tongkrongan gue happy kalau ada gue. Kehilangan kalau gue nggak ke situ. Nah gue tuh orangnya seperti itu. Sampai ada stand up comedy sampai bilang, lu kan lucu kenapa nggak lu ikut aja? Nah itu yang mulai untuk membuat gue mulai terjun di dunia stand up kayak gitu. Itu siapa tuh yang bilang? Ya ada teman kuliah. Oh, gitu ya. Ayu, gitu sebut namanya. Iya. Belajarnya di mana, Bang? Hah? Belajarnya di mana dan Yang penting bukan
Di Eden. Kumon. Kumon. Belajarnya tuh ya seiring jalannya waktu, maka komunitas itu udah tempat belajar. Makanya gue kesel banget kalau misalkan ada kompetisi suci, itu ada orang yang nggak tahu apa-apa, yang pemikirannya kosong tentang stand up, dia langsung ikut kompetisi kan. Astagfirullahaladzim. Kan kurang ajar kan ya? Iya. Ya kan kurang ajar kan? Kurang ajar ya. Makanya masuk komunitas sampai dibilang, oh jadi yang ikut suca harusnya teman-teman lu doang bang. Sampai orang mikir kayak gitu. Sekerdil itu pemikirannya gue kesel kan. Maksudnya Ini nih, kerdil. ini nih tuh kayak gitu kan. Gitu. Jadi masuk komunitas itu adalah tempat belajar. Karena belajar yang baik adalah learning by practicing. Practicing. Learning by practice. Learning by practicing. Kalau Bang Beno, Apa nih? awal mulanya Bambino. Terjun. Awal Iya. mulai terjun itu Perang Cabe. Maksudnya sama beberapa pasukan TNI. tadi saya mikirnya kayak gitu juga sih. Jadi saya diturunin dan Ya pakai udah. parasut. Dan saya nggak tahu itu tiba-tiba nyampe di Pancoran. Oh gitu. Aneh kan? Aneh. Iya, Aneh. karena kelewatan. Oh iya. Karena lu salah jok mencet saya. kode. Awal- GTA kan Sebenarnya gitu. iya. Pengen cheat dulu. Ya. Awal mula terjun ke dunia stand up gitu maksudnya. Awal mulai terjun ya itu di komunitas langsung. Langsung? Karena Oh, karena abang. abangnya. Sebenarnya kayak semua orang kayak suka komedi deh. Gitu. Oh, iya. Kita suka nyeletuk, kita suka ngecengin orang yang Iya. membuat orang itu merasa terhibur atau kita melihat kesusahan orang aja seneng gitu kan kayak Anjing secara nggak langsung, iya gitu. Yang tukang gorengan belum laku Iya. malam-malam. Karena pun kita ngerasa Iya. gini loh, kalau kita ngeliat kesusahan orang kita tertawa, nah kita pun juga ada masalah. Jadi balance gitu ya hidupnya. Jadi jangan kayak makanya sekarang makanya komedi ini udah mulai banyak yang tersinggung, Nah, ya Oke. kan? Menurut gua kayak lu ngomongin satu objek orang tersinggung. Gimana cara kita ngomongin semua objek biar nggak tersinggung deh, gitu kan? Nah dulu gue terapin gitu zaman-zaman ngecengin, karena gue punya masalah besar yang dimana gue nggak bisa, kayak gue orangnya mendem banget jujur ya. Jadi kayak ngeliat ada orang Sini susah, iya orang susah, gue ketawa, gue cengin segala macam. Tapi balik lagi, gue nggak bermaksud untuk ngejatohin, tapi buat diri gue nih, karena gue juga punya masalah. Dengan hal itu gue udah ketawa. Balik kayak Jupri tadi bilang, teman-teman akhirnya nyamperin ini orang bocor banget nih tongkrong. Tagline juga nggak ada lu nggak rame misalkan kayak gitu. Itu sama di tongkrongan gitu. Jadi ada salah satu orang yang dimana bocor itu jadi apa ya? Pusat. Jadi iya menjadi pusat. Di sini ada Roxy, ada Oh, Jakarta Jakarta. Pusat. Nah kayak Jupri nih jadi pusat kan. Jadi dia didemenin sama orang-orang segala macam. Ini orang macam karena nggak rame nggak ada dia gitu. Sama aku juga nerapin itu dan akhirnya ngeliat ya itu balik lagi. Gue pertama kali nge stand up comedy itu memang sebenarnya di luar rumah. Jadi gue buka ada yang lewat di sana. Enggak bisa di sana. dari tadi lu ya. Media-media itulah pokoknya. Gue dulu sering ngumpulin kaset ini apa Jim Carrey. Jim Carrey. Oh iya, itu lucu VCD, banget ya. VCD, zaman-zaman VCD, Iya, lucu film-filmnya dia dan akhirnya gue nemuin itu punya bokap ya, bokap dulu demen banget komedi juga asal tahu. Jadi gue nemuin Man of the Moon, gitu. Dan nanti gue ngeliat, oh ternyata di stand up dia menceritakan histori tentang stand up komedi. Internet kan dulu belum ada tuh, Iya. ya kan cuma ngandelin waret dulu kalau nggak salah 6.000 kita nggak mampu buat segitu. Main Ragnarok. Iya, pokoknya berjalan waktu singkat 2008 ya, gue ngeliat Raditya Dika di YouTube. 2011, Pak. 11 ya. 11 itu, sebenarnya memang udah berjalan stand up mereka udah di expose-nya 2011. Gue ngeliat, wih gila nih, ada ternyata di Indonesia stand up. Iya. Wah, ya di mana nih? Nah, kita belum ada komunitas. Nah, akhirnya kita memberanikan diri, abang gua itu memberanikan diri untuk membuat suatu komunitas. Nah, pertama kali terjun di situ. Ternyata salah ya, di Pancoran itu enggak. Jadi gua terjun. Masih klarifikasi mah bukan di sini, di Deddy Kobusier. Berarti triggernya kalau dari Bang Jupri itu dari Macan tongkrongan kan? ya? Hah? Trigger macan. Tiger. Oh, tiger. Tiger. Menurut gue. Triggernya dari tongkrongan. Tongkrongan? Harus Iya. kayak, wah gua harus lucu nih. Tapi kayak semuanya gitu lah. Oh gitu. Semuanya gitu maksudnya Sepanjangan banyak komik yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kita berdua tuh suka dengan challenge. Challenge. Iya. Yang dimana kayak stand up kan jadi hal baru tuh di masa itu, Jupe. Iya. Ya kan kayak gue bilang tadi di awal, banyak orang yang gagal. Bukan gagal karena kemauan itu ya lu jalanin cuma setengah-setengah, orientasinya lu beda sama kita. Iya. Gue tuh butuh challenge gitu. Gue suka challenge. Semakin susah semakin ada yang beda, Ayo. kita jalanin.
Ayo. Ya kalau Bantai, diturutin bantai. kita nongkrong aja, ngelucu aja ngelawak kan sampai sekarang pun kita ngelawak, nggak akan ikut stand up. Tapi stand up itu menjadi hal yang baru buat kita berdua, jadi kayak challenge. Dulu kan nyeletuk Susah, iya. nyeletuk terus di belakang. Nah. Jadi kalau suruh maju tuh takut. Bahkan kita juga Enggak, kalau enggak. ngelawak kodian ya dulu. Iya. Sering lihat buku-buku. Materi-materi orang. Iya, terus materi orang, jokes-jokes anekdot. Google di Iya. Google. Cuman kan sebetulnya itu haram. Iya, terus tebak-tebakan ya. Kita Males stand up comedy itu originalitas. Nah, challenge-nya di situ. Kita harus berpikir kreativitasnya untuk membuat suatu materi. Gitu. Selama ini kita nongkrong ngejokes anjing kodian gitu loh. Jokes orang atau yang lain gitu. Kita belajar di stand up comedy. Emang Orisinilnya. pada dasarnya tuh kunci lucu tuh kayak gimana sih? Hah? Kunci lucu untuk menjadi lucu tuh kayak Nih, gimana? pakai. Nah, Gerak-gerak aneh. Bisa dijelaskan nggak? Kunci lucu ya patahin asumsi udah. ya. Kayak materi gua masuk UIN, kuliah di UIN, gua suka sama cewek pakai kerudungan doang. Ya kerudungan doang tapi nggak pakai apa-apa. Nah itu kan orang mikir kan udah jorok, nggak maksudnya kerudungan doang tapi nggak pakai rumbai-rumbai, nggak pakai apa namanya palem palanya gitu. Maksudnya nggak usah lebay. Iya, iya. Udah kerudungan lu cantik gitu maksudnya kan. Oke. Ya pematahan asumsinya seperti Iya. itu. Oh, jadi lucu itu adalah pematahan Asumsi. Terus secara teknis ya, itu memang seperti itu. Tapi paling enak saat lu ngobrol serius. Ya, Makanya kenapa orang nyeletuk itu lucu? Karena ketika ngomong serius, kita masuk, bang, pecah tuh keseriusannya. Nah itu konsep stand up tuh. mematahkan ekspektasi ya. Ya kayak ada begal dibakar, Iya. begal dibunuh. Ada orang datang seakan-akan dari mana, jangan dibunuh. Ya Allah lu pada gila lu semua. Ini udah berdarah-darah, bawa ke rumah sakit, jual ginjalnya gitu kan. Lebih berharga. Belum gitu. bakar semua kan berarti? Iya, ya? belum bakar Berarti semua. dalamnya itu masih ada beberapa organ yang bisa dijual. Kayak kemarin di media Tangsel Live ya kalau nggak salah, itu ada ular di Pemula sini Jo. Yo. Unpam itu gede banget ular piton di atas ini kanopi. Semua orang tuh kayak ngeliatin Pak ular. Ada satu orang berani tuh bapak-bapak nangkap. Suruh tuh tangan aja jadi gambar. Begitu tangannya nyatok, waduh, gimana maksudnya angkut itu tangannya ular. Iya, Oh, gitu, bercanda tuh kan. suka lucu. Iya kan, soal lucu. Orangnya. Itu kuncinya. Yakin dengan apa yang lu pengen hibur orang gitu loh. Lucu itu kayak Iya, gitu. iya. Ternyata tangan di sini diambil. Gede banget apa sih? Itu malah Emang tangannya gede. Iya, dan begitu matok dia kan gitu. Ya ada yang kata udah lama-lama gesper aja. Iya, kayak gitu tuh. Gesper. Yakin. Serius Itu ya. mematahkan ekspektasi lu. Kayak dosen gue marah-marah ke muridnya gitu. Ini cewek-cewek nih, janganlah dengar-dengar cowok, gombalan cowok. Cewek nih kalau dirayu cowok kayak kerupuk kena air. Gue bilang, seblak pak, ini enak pak. Gua bilang. Itu satu kelas ketawa, guanya keluar kelas. Gitu. Oh ganggu lu. Yang itu maksudnya, Iya. nah gue tuh suka Kadang masuk di situ. mengorbankan sih ya. Iya. Ketika orang udah ketawa, kadang kitanya merasa aja kita dikorbanin nih. Entah Iya, dia nggak tadi apa-apa lah, dikeluarin. nggak apa-apa lah. Yang penting kan emang mulia ya libur orang tuh. Pekerjaan yang mulia sih. Tapi kadang juga brengsek. Iya. Kata, kalau nggak ada yang suka belajar di sini, kalau nggak ada yang suka belajar di sini, boleh keluar. Temen gue keluar satu nih. Set. Yang lainnya keluar semua. Gurunya kayak besok-besok masa ngancem. Beneran jadinya. Gitu. Dia yang belajar, gurunya yang Iya. belajar. Soalnya kita perlu timing juga sih untuk melucu. Iya sih. Jadi- Kadang suka deg-degan juga. Jadi Makanya banyak teori untuk lucu ya, gitu itu banyak materi. Itulah pembelajaran itu dari komunitas. Oh, oke. Nah, kalau bisa dibilang nih kan Bang Beno sama Bang Jupri ini kan jam terbangnya udah ya lumayan lah ya. Iya, no sampai nggak ada nih. Tapi saya ada sih. Iya, belum terbang berarti. Ntar jam 2. Betul. Momen berkesannya apa nih Bang selama menjadi komika? Yang paling berkesan menurut Bang Jupri? Stand up di kolam renang sih. Kan stand up itu kan setup punchline. Tanemin asumsi ke penonton baru patah. Ya kan? Nah, gue lagi orang kan harus serius. Iya. Pas gue stand up dia nyelam. Siapa? Dia keluar orang berenang kan di kolam renang. Pas dia muncul lah nggak lucu, lu nggak denger yang tadi. Iya. Gitu. Pernah tuh ya di mana itu? Pernah Dia Jupri. di mana ya? Kompleknya teman gua. Dia minta tolong hibur RT-nya. RT-nya malah berenang. Emang venue-nya yang nggak memungkinkan. Mm-mm. Itu berkesan banget.
Ya itu jadi pengalaman sih. Itu di mall ya, di mall. Iya. Enggak sebenarnya kebun binatang sih. Kalau mall ya memang kita rame-rame sebenarnya. Iya. Kan Jupri juga punya hal yang aneh. Gue bukan yang ngambil yang aneh sebenarnya. Kita udah tahu itu aneh, cuman buat gue itu kayak jokes sih. Nanti suatu waktu gue bisa bawain materi itu. Oh. Iya, jadi ada poinnya. Iya. Ada juga yang komiknya yang nggak mau ngambil karena mungkin dia Sakit hati, iya, sakit hati dan dia mempertahankan pride-nya. Karena kan gue juga ngambil job itu, gue bukan siapa-siapa dulu, belum jadi apa-apa Iya. kan. Waktu itu, jadi kayak ya kita nggak tahu itu bener-bener waktu itu acaranya memang di Jakarta, cuman di kebun binatang. Gue udah tahu nih, gue pasti bakal di heckling binatang. Iya kan? Dan beneran itu gue di heckling singa. Nggak singanya gitu. Nggak lucu. Ya, dan singa gimana sih singa ngantuk kan kayak kita. Iya kan singa Kan ngantuk. singa semuanya nguap di Iya, Ragunan. ngantuk singa ngantuk kan nggak tahu dia begadang nonton Lazio gitu. Dia nonton itu dan itu kedengeran. Dan itu kayak ya geram banget tuh dulu. Jadi hal momen gua sampai sekarang gue inget. Mungkin Jupri kalau berenang gua binatang. Di kebun binatang. Iya, kita punya masing-masing punya apa? Iya, momen beda-beda. Momen yang beda-beda ya. Tapi yang pahitnya tuh kalau misalkan komik-komik yang masih merintis yang kita tuh ngambil di tempat mana aja. Hmm. Gue pernah panggung, Bang. Ternyata panggungnya jadi nggak panggung? proper. Jadi panggung. Enggak. Tadi pernah panggung. Gini. Ah iya itu. Pernah dapat panggung kecil. Dan itu depan venue-nya tuh nggak ada tempat penonton, jadi penonton lalu lalang. Terus masih tanah merah kan. Jadi gue stand up masih ada tuh orang-orang depan tuh. Lewatlah truk masuk nih, set yang ngerem dia. Oke, kita istirahat dulu ya. Truknya lewat, orangnya hilang. Itu sakit hati Bawa gue. apa truknya? Tendeng nge-BM. Nah, Bang ikut bang, di STM memang. Saya tuh emang kadang orang yang memanggil stand up tuh nggak melihat venue-nya ya. Betul. Seperti apa. karena mikirnya cuman ada stand up rame Hiburan, gitu aja. hiburan. Secara teknis sistemnya mereka tidak tahu. Mereka hanya berpikir kalau stand up comedy itu improvisasi. Sampai kapanpun lu bisa ngelawak kok gitu. Tapi kan kita butuh. Nah itu dia. Orang-orang yang nggak tahu stand up comedy kan mikirnya kayak gampang, mudah. Padahal dari segi personality kita berdua nih nganggap stand up comedy Nulis susah banget. malam-malam. Ada rumus teorinya juga yang harus kita pelajari. Banyak ya. Sama kayak belajar ya tugas matematika, kita harus punya rumus itu. Oke. Ya kita harus terapin. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang nih. Karena di masa pandemi kan ya, semua orang juga merasakan dampaknya gitu kan. Apalagi di dunia hiburan juga seperti itu. Strategi apa nih dari Bang Beno atau enggak Bang Jupri dalam menghadapi masa pandemi khususnya di dunia hiburan? 442A. Jadi waktu itu Juve pakai strategi itu. Iya. 442A. Iya, Ah. jadi di depannya yang sayap kanan sama kiri, kiper di belakang pasti ada. Nggak mungkin kiper di depan dong. Iya, Tapi kan ini kan Kalau kiper di depan jadinya memang kita pindah. Pindah Iya, gawang, babak dua. pindah gawang. Nah, gitu deh. Selalu pakai strategi 442A. 42. itu yang bola. Iya, itu bola. Tapi yang dunia hiburan gimana? Tiga dua. 32 ya? Basket. Menghibur tahu basket tuh ada yang begini-begini. Bola menghibur loh. Enggak, tapi kalau dunia hiburan kayaknya kita nggak boleh lepas dari sosmed sih. Betul. Sosmed. Sosmed karena Karena pandemik ya? Iya, karena pandemik ini berarti mereka itu punya banyak waktu untuk menggunakan HP-nya dan menggunakan kuotanya untuk mencari hiburan. Betul. Jadi kayak ya kejar YouTube, kejar IG, masuk di IG siapa kek, di mana kek, collab. Numpang. Karena kita nggak bisa nih, ya pansos sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya. Karena kita tuh kan dilatih ya. Sekarang ini nih nggak bisa open mic, nggak bisa apa ya. Ya sekarang harusnya kita berlatih. Jangan sampai pandemik hilang lu nggak ngapa-ngapain. Iya. Makanya Kaget. sekarang tuh ya kita lebih nulis lebih banyak, nonton YouTube lebih banyak, terus juga sering nongkrong yang tadi gue ceritain. Nongkrong itu penting sekali. Kombut ya kan. Sehingga kalau pandemi udah kelar, kita jadinya udah jadi keker gitu. Punya kita siap buat ngadepin penonton aja lucu banget nih gua. Coba tuh jedar-dedor. Karena mau sampai kapan kita ya ngeluh sih di awal mungkin ya ketika pandemik ya. Cuman mau sampai kapan kita ngeluh Ya, terus. jangan ngeluh udah. Kalau kita kan memang sebagai seniman ya. Kalau seniman itu kan berpikir kreatif. Selalu berpikir kreatif. Kita memanfaatkan era digital itu gimana muter otak konsep supaya kita menghasilkan menguntungkan untuk kita, apalagi hiburan. Benar. Nah, Betul. jadi jangan sampai kayak gua nggak bisa, gua ini nggak bisa, streaming gua nggak bisa gini-gini. Ya, nggak Maksudnya, bisa. Lu nggak bisa. Adaptasi. Kayak gitu. Iya. Ya sampai kapan dulu kalau kayak gitu nanti ketika corona udah nggak ada ya lu akan kaget. Iya. Gitu. Jadi lu biasakan itu, jadi mental lu kan tubuh deh bener Jupri bilang tadi nanti tiba-tiba keker aja. Gitu kan. Tahu orang nanya di mana nih gitu. Soal beli fitness gitu kan. Oh, ada King Kong gitu katanya gitu. King Kong tapi jauh gitu. Gitu. Oh, jadi ya emang harus menyesuaikan keadaan. Iya, adaptasi lah. Adaptasi. Nggak bisa ngeluh-ngeluh kayak aduh nggak ada job, nggak ada apa. Iya. Terus ada juga yang kayak nyalain kan biasanya kan kalau talent tuh ada manajer ya. Iya. Mana nih manajer nih? Kok gua nggak ada job?
Ya kalau lu nggak ada job gara-gara lu tidak bergerak. Iya. Jangan salin manajer. Nggak cuman dia nggak bergerak, emang dia bukan nggak terkenal amat. Iya, kalau lu bergerak mungkin terkenal. Iya, kan? betul. Ya pansos tuh penting lah. Tapi pansosnya tuh manis. Ya. Nggak kayak masuk ke Deddy Corbuzier, follow gue. Nah, jangan, gitu. jangan. Ya, kayak misalkan kita membantu UMKM. Oh iya. Apa segala macam. Sini gua promo gratis. Masuk pelan-pelan, Mas. masuk pelan-pelan. Jadi intinya kita harus beradaptasi di kondisi seperti Betul, ini. betul. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh. Badai pasti berlalu itu Badai percaya. pasti Oke, betul. Percaya kalau udah pandemi selesai, kita udah punya persiapannya. Oh, oke. Iya, betul. Harusnya makin jadi gitu ya. Makin malah jadi, makin jadi. Bukan malah kita tenggelam dari Betul. kondisi ini. Gitu. Jangan sampai kita keluar, misalkan nih pandemik nih. Kita sebelum pandemik tuh keker lah. Pas kelar pandemi kita lemes gitu. Ah, Sedangkan orang-orang yang udah berlatih tuh keker. Jadi kitanya mati. Jadi nilai kita tuh lebih rendah dari orang-orang sebelumnya kan. Jadi kita harus Iya, preparation supaya kita kuat. Gitu. Oke. Jadi demikian Gokil, Bang gokil. Jupri dan kita Bang diundang BUMN, Oh, bro. iya. Kita dibayar pakai minyak bumi. Waduh. Minyak bumi kita dibayar. Kaya. Ya. Kita dibayar. Jadi makasih. Freeport. Enggak, Freeport bukan BUMN. Anaknya jago banget, Bun. Ya, gitu ada. Bun. Oke. Terima kasih ya udah Ya. diajak ngobrol-ngobrol tentang seputar Dan komunitasnya. ya betul. Ya, Dan apalagi juga terima kasih banyak buat BUMN Plus ya. Iya, BUMN in. Luar biasa banget nih, gue senang banget diundang kayak gini. Ya kedepannya kita lah hostnya lah ya. Oh iya pasti. Kalau mau tahu ya ada bisa lihat aja Jupri, nggak usah. Kaku. Minta IG-nya dong, Kak. Minta apanya segala macam. Pengen tahu apa Jupri kayak gimana biografinya? Nggak, ketika aja di Google Jupri udah itu keluar. Tanah sengketa. Wikipedia. Jupri itu antara rumah kosong dijual di berapa lokal. Lu nulis nama lu ada di Wikipedia nggak? Nggak ada. Kalah sama Toke. Toke tuh di TikTok. Ada di Wikipedia, Bang. Oh, ada ya? Ada kucing ada. Jantung itu punya histori yang sangat panjang. Betul. Kalau ceritanya ini tapi jam subuh nih. Jangan. Ya, jangan. Nah, kita lanjut. Ya. Kalau mau tertarik dengan Jupri dan Bang Beno adalah kontak personal Ya. kan. Oh, ya. Kita memang suka berdua MC, bisa segala macam, kita bisa segala macam. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya di apa namanya? Kata Faris kayaknya nggak naik deh. Tapi yang naik gitu. Emang kalau ngobrol sama komika kan emang seperti ini gitu ya. Enggak. Kita kadang di Emang tadi serius aja. Oh, serius itu ya? Serius. Gue juga orangnya agak temperamen ya. Ngomongin Tadi gue emosi mulu pancoran gitu. gitu. Lama-lama bau banting juga kameranya. Oke, Terima kasih banyak ya. Yuk. Untuk waktunya dan jangan lupa di subscribe dan di follow juga akun-akun BUMN Inc. Jangan lupa nonton BUMN Inc. YouTube. Konten-konten selanjutnya akan lebih menarik. Ya. Selamat sore. Sampai jumpa.